Hospitality Talk. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang kasus bakery yang ngeklaim produk gluten free. Jadi belakangan itu lagi viral banget guys. Kayak ada satu bakery, mereka tuh jualan produk yang kayak gluten free, vegan, yang pokoknya klaim-klaim kayak gitu. Tapi ternyata mereka cuma repack doang. Nah, kasus ini tuh berarti bukan cuma soal bisnis, tapi juga soal etika, iman, dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Nah, sebelum itu, aku mau perkenalin diri aku. Halo semuanya, aku Faina Bella Gunawan sebagai host di sini. Dan di sini, di depan ini ada tim dari Kontra. Halo semuanya, aku Felicia. Halo semuanya, aku Anastasia. Dan di sini tim Pro. Halo, aku Cindy. Oke, jadi kita bahas bareng-bareng dari sisi pro, kontra, dan juga pandangan Alkitab. Aku mulai dari pihak pro. Gimana kamu melihat kasus ini dari sudut pandang bisnis? Dari sisi pelaku usaha, tekanan pasar itu sangat besar. Label gluten free jadi daya tarik, tapi biaya produksinya mahal dan tidak semua bakery mampu, sehingga sebagian memilih jalan pintas demi bertahan. Oh, jadi menurut kamu ini tuh lebih ke tekanan ekonomi? Oke. Sekarang dari sisi konsumen, bagaimana? Sebagai konsumen, klaim gluten free ini soal kepercayaan sih. Bagi orang-orang yang alergi, ini bukan main-main. Saat klaim itu bohong, konsumen bukan cuma rugi secara materi, tetapi juga secara kesehatan dan rasa kenyamanan. Oke, menarik nih. Sekarang kita lihat dari sisi etika dan iman Kristen. Dalam Alkitab, kejujuran itu nilai yang sangat ditekankan. Amsal 11 ayat 1 berkata, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Artinya kecurangan dalam perdagangan bukan cuma salah secara etika, tapi juga dosa di hadapan Tuhan. Oke. Dari tim pro, mungkin akan menambahkan? Kalau dilihat dari situ, memang klaim palsu ini tidak bisa dibenarkan. Nah, berarti kalau kita bicara soal dosa, apa dampaknya dari tindakan tidak jujur ini? Dosa ketidakjujuran berdampak sangat luas. Pertama, merusak hubungan dengan sesama, kepercayaan pelanggan hilang. Kedua, merusak hubungan dengan Tuhan, karena kita tahu yang benar tapi kita memilih jalan yang salah. Dan dampaknya ke konsumen nyata banget sih, kayak sakit, trauma, dan juga takut percaya lagi. Kalau begitu, apa dampak positif kalau bakery memilih jalan yang benar? Kalau jujur, mungkin awalnya berat secara bisnis, tapi dalam jangka panjang kepercayaan pelanggan itu tumbuh, brand jadi lebih kuat dan berkelanjutan. Ya, ini sejalan dengan Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Kalau bisnis dijalankan dengan hati yang benar, Tuhan juga akan mencukupi. Oke, berarti secara praktis nih, solusi apa yang bisa dilakukan? Pertama, hentikan gluten free itu klaimnya kalau belum memenuhi standar. Kedua, juga harus jujur ke pelanggan soal risiko kontaminasinya. Ketiga, pelaku usaha bisa mulai dari edukasi pelan-pelan, memperbaiki sistem produksi. Dan yang keempat, berani minta maaf dan juga melakukan service recovery kepada konsumen. Oke, jadi kita tutup ya diskusi ini. Dari diskusi ini, kita belajar bahwa ketidakjujuran dalam bisnis bukan hanya kesalahan profesional, tapi juga dosa. Namun, Tuhan selalu membuka jalan pemulihan lewat kejujuran dan pertobatan. Dalam hospitality, melayani dengan benar berarti melayani dengan hati yang takut akan Tuhan. So, thank you semuanya udah mendengarkan Hospitality Talk. Semoga diskusi ini jadi pengingat bahwa iman harus tercermin juga dalam cara kita berbisnis. Sampai jumpa. Bye, see you.